Diriku Ustadz, sendiri. Siap. ini dapat nih harga murah 3.450.000. Putih mulus Uzbek katanya Ustadz. Inna hamdalillah namahduhu wa nasta'in. Oke, balik lagi di Rehat Akhir Pekan. Bareng gue. Siapa gue? Sahid dong. Sahid. Juga ada gue juga Rengga. Iya. Aduh, ini hari ini yang sangat luar biasa banget ya It ya. Apa tuh? Karena kita kehilangan seseorang. Innalillahi. Oh, jangan, bukan dong. Bukan ya. Bukan, iya. Iya, enggak tahu itu orang mana. Iya. Padahal sih tadi sih sama ngechat sih kata gue OTW gitu loh. OTW-nya itu biasanya kalau orang bilang OTW itu masih mandi itu nggak masih rebahan gitu emang kebiasaan emang. Kadang baru buka mata doang gitu. Masih garuk-garuk ya kan. Kadang suka ada yang berdiri. Apanya? Tegak kan meskipun bukan keadilan kan. Oh iya, oke. Iya. Karena kalau bangun tidur biasanya suka yang tegak gitu ya. Iya, Kadang entah itu guling, entah itu bantalnya kan heboh gitu betul, kan. itu mungkin posisi tidurnya salah. Posisi tidurnya gitu. salah Iya, gitu. Kadang iya. suka nyalahin bantal ya. Betul. Salah bantal, itu sakit korban leher salah gitu. bantal gitu. Kadang suka, gue ketindihan nih semalam nih. Oh, ketindihan, Gue bilang, iya. ketindihan apa? Iya. Masih, Doi udah gak sendiri. Oh, udah gak sendiri. Mungkin Lu masih sendiri. aku masih sendiri. Lu insya Allah minggu depan sudah tidak sendiri ya. Insya Allah sah ya. Insya Allah sah. Oke, amin. Aduh. Ini gue opening agak-agak aneh sendiri nih. Kenapa tadi nih? Ini kayaknya ada aura-auranya nih. Aura-aura apa nih? Bukan kasih tapi ya. Bukan dong, itu Bukan. beda lagi. Nah. Itu mari semua goyang denganku. Bila si kecil panas. Betul. Amin. Selamat gue kira harus gue lagi nyelamatin. Bukan. Ini kita nih ada orang nih yang gimana ya? Kenapa? Kayaknya sih familiar nih. Oh, ini familiar Masih banget. beredar di lingkungan sini-sini juga. Iya dong, ini yang sudah hampir famous. Dikit lagi famous, dikit Iya, lagi. hampir ya, hampir. Hampir. Masih setitik lagi. Nyaris famous gitu. Iya, loh. iya. Butuh sentuhan sedikit lagi, famous banget ini orang. Iya. Iya. Dia nongol mulu soalnya. Nongol mulu soalnya yang paling sering ada di YouTube yang viewernya banyak banget juga kan. Waduh. Cuma masalahnya ini, kalau yang kita tahu kan biasanya wangi tuh. Biasanya punya pakai wewangian tuh, wangian yang agak-agak beradab. Oh iya, ini gue udah pakai tadi udah minta nih. Masya Allah. Cuma ada bau-bau gimana ya, agak-agak amis gitu kan. Bukan. Kayak ada bau, gimana kayak bau-bau kolesterol. nih. Kolesterol. Oh iya, karena kan sebentar lagi kan kita mau ini ya, mau Idul Adha ya. Betul. Dan juga pastinya orang-orang akan berkurban. Berkurbannya berkurban kambing yang memang banyak orang yang terkena kolesterol gitu kali ya. Itu dia. Dan kita sudah ada nih bersama kita pastinya Sobat Rivi, ada Ustadz yang sangat familiar sekali, sudah terkenal sekali, ada Ustadz Andika. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini aroma agak beda dikit nih. Kayaknya lagi ada bermain dengan sesuatu nih. Biasa habis dari kandang ini. Waduh, jawab kandang apa nih? Kandang sapi. Waduh. Kan mau Ngecek-ngecek kurban ini. ntar lagi. Oh iya. Oke, berkurban nih. Kita hari ini spesial ngomongin tentang ibadah berkurban Sobat Rivi ya. Karena kita sudah punya pakarnya. Gak mungkin kan gua nanyanya sama Said gitu masalah kurban, gak Lu mungkin. jangan lihat gitu. jenggot gue doang. Jangan dong. Bukan berarti gue dagang. Bukan deh. Ada PDG-nya sebelah sini. Oh, begitu. Oke, siap. Tat, sekarang gimana nih Sat? Kambing udah mulai keluar lagi nih. Insya Allah udah mulai banyak lagi kambing, sapi. Insya Allah mudah-mudahan banyak pembelinya nih. Oh, amin. Amin ya. Ngomong-ngomong tentang kurban nih Tad, mungkin ada banyak juga Sobat TV yang masih bingung kira-kira dalilnya tentang berkurban itu yang mana sih gitu. Takutnya kita keliru kan. Oh iya benar. Iya. Iya. Jadi dalil tentang berkurban itu yang pertama dari Al-Qur'anul Karim. Itu jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dari Al-Kautsar itu ya. Dari Al-Kautsar itu. Nah, itu dari ayat Al-Qur'annya. Kalau dari hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad itu mengatakan barang siapa yang punya keluasan rizki tapi dia nggak berkurban, maka tuh orang nggak boleh ngedeketin sholatnya orang yang lagi sholat id. Waduh. Gitu. Iya Lu punya banyak. rezeki nggak lu? Iya insya Allah ya. Insya Allah berkurban lu.
rezeki sama yang kawan-kawannya insya Allah deket lah ya. Iya, insya Allah aja. Takut gue udah kalau ngomong soal ayat. Yang penting niat dulu. Nggak, sebenarnya soalnya kan ini juga kenapa penting juga kita harus tahu dalilnya. Soalnya kan ini nominal juga nggak sedikit Ustaz. Iya. Ya kan. Dan kalau misalkan nih ada orang keliru sama dalilnya gitu loh, dan tapi dia tetap berkurban. Jadi mungkin ada nggak sih kalau dari dalil tentang berkurban ini yang sebenarnya berkurban tuh niatnya itu harusnya seperti apa gitu loh. Kadang ada yang berkurban, mohon maaf nih ya, ada yang berkurban karena dilihat tetangga nih masa gue nggak kurban gitu. Oh iya, ada yang mohon maaf gitu ya, ada yang latah juga misalnya gitu. Betul. Ya. Ada orang lihat kurban, gue korban misalnya satu korban kambing, gue korban perasaan, misalnya kayak gitu ada tadi ya misalnya ya. Nah, itu lu. Jangan dibawa-bawa yang lain. Nah itu gimana saat itu? Kalau yang apa ya, faktor gengsi lah kalau kayak gitu. Iya, makanya yang perlu kita lihat artinya dulu. Arti kurban itu artinya dekat. Itu tandanya kita harus berusaha semaksimal mungkin biar kita bisa lebih dekat sama Allah. Bagaimana caranya? Banyak cara agar kita bisa dekat sama Allah. Nih, bisa dengan sholat, bisa dengan zikir, ya bisa dengan puasa, bisa dengan haji, umroh. Nah, karena bertepatan dengan Idul Adha nih sebentar lagi nih. Nah, itu bisa kita mendekatkan diri dengan cara berkurban. Nah, makanya dalam ayat Al-Qur'an pertama kali Allah jelaskan fasholli li rabbika, karena Tuhanmu, bukan karena manusia, karena dipuji, pengen dilihat, pengen didengar, wah nih orang berkurban nih. Nah itu kita jauhin, niat kita karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar, salat karena Tuhan, kemudian berkurban. Jadi segala sesuatunya karena lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Betul. Terus hukumnya nih Tad sebenarnya wajib atau sunnah? Waalaikumsalam. Datang nih. Gila. Sorry. Haus nih. Haus. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Capek. Tadi katanya OTW. Nyender aja. Jadi tamu coy. Iya, artis. Allah ya kirim, waalaikumsalam. Sehat ya, masyaallah. Baunya sama nih. Iya ya. Tadi habis nyari-nyari. Nyari apa nih? Coy nggak ketemu. Apaan? Yang ada oli sampingnya susah coy. Apaan? Motor 2 tak kalau di samping. Emang nyari apaan menurut lu? Apa dong? Ya kita lagi bahas kurban. Kurban Ini gua kita. nyari motor. Mau nyari laptop? Ini ada. Laptop studio. Duduk situ aja ya. Iya. Ini kita lagi ngomongin tentang berkurban nih. Tadi hukumnya sebenarnya hukumnya tuh wajibkah atau sunnahkah atau sunnah muakkad apa gimana tuh berkurban itu? Ya, di sini tentang berkurban ulama tidak ada perbedaan pendapat. Ya, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semuanya mengatakan hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang dikuatkan. Sunnah itu kan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau nggak dikerjain nggak apa-apa. Nah kalau kondisi ini, kalau nggak dikerjain gimana Zat? Nah tergantung kemampuan. Kalau dia mampu, nah ini sunnah muakkad itu yang dianjurkan banget gitu. Apalagi nih kurban ibadah tahunan, cuma ada di waktu tertentu, bulan tertentu. Kalau sampai tahun ini nggak kurban, kita ada kemampuan, rugi rasanya. Nah misal contoh nih Zat, sekarang harga kambing kisaran yang paling rendah berapa Zat? 2,5 juta nih, karena tukang kambing juga nih kita jadi tahu. Umur berapa tuh? Nih kalau contoh kambing 2,5 juta nih sekarang, itu udah paling rendah lah ya. Terus misalkan kita punya uang nih, cuma di kantong misalkan cuma ada 2,7. Nah kan kadang orang mikir sebenarnya mampu tapi kan sisanya tinggal sedikit nih. Itu gimana tuh sebenarnya hukumnya? Termasuk yang harusnya berkurban apa enggak? Kok contohnya segitulah. Ya, kita lihat keadaan kita, kemampuan kita. Kalau kemampuan kita ada, kita lakuin, pahalanya besar, setahun sekali. Nah, insya Allah ketika kita keluarin, kita korbanin nih duit kita buat kurban, insya Allah Allah ganti dengan yang berlipat ganda. Tapi bukan berarti misalnya mohon maaf ya, kayak memaksakan gitu juga, jangan juga tadi ya? Ya, jangan. Nah ya kalau statusnya kayak tadi gimana? Lebih baik dia berkurban atau nggak usah? Soalnya kan mungkin masih ada sisa, tapi kan mungkin keperluan juga ada yang lain atau itu gimana Zat? Nah kalau kayak begitu ya
dia kurban dengan cara yang lain aja. Oh gitu, jadi nggak usah dipaksakan. Iya. Kalau malah jadi statusnya nggak aman lah ya untuk dia dan keluarga mungkin gitu. Yang penting dia tetap mendekati arti kurban itu, dekat sama Allah. Walaupun dia nggak mampu secara finansial atau duitnya pas-pasan, kalau dia beliin kambing duitnya sisa sedikit, nggak bisa buat yang lain. Nah lebih baik dia kurban dengan yang bisa dengan zikir, bisa dengan sholat, bisa dengan yang lainnya. Misalnya kayak sedekah gitu tadi Nah, sedekah semampunya gitu. Tapi kalau kurban ini khusus kalau secara istilah dia salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan ternak. Nah, jadi lebih spesifikasi kayak gitu. Kalau arti kurban ya, kurban secara istilah. Berarti nggak bisa nih kalau kurban misalkan bisa kambing, domba atau sapi gitu dalam bentuk udah matang nggak boleh? Nggak boleh. Harus mentah. Iya, harus Dan itu ya. harus disembelih. disembelih. Iya. Kan ada juga tuh ya beberapa mungkin ada yang kayak misalnya berkurbannya langsung jadi gitu atau dalam paketan daging-daging itu nggak apa-apa Tad? Gimana? Ada yang misalnya kayak daging-daging langsung udah jadi gitu tanpa Udah ada matang. sembelih, udah matang ya. Itu mentah dalam bentuk mentah, mentah ya. ya. Boleh nggak kalau gitu? Nggak Nah boleh. kalau mentah misal contoh nih ada pedagang sapi lah gitu loh, dagingnya udah dipotong-potong. Untuk kurbannya dikasih potongan-potongan sapi yang udah kepotong tuh Nggak bisa. harus yang disembelih berarti. Iya. Harus satu Poinnya ekor disembelih. berarti. Iya. Harus satu ekor ya. Iya, seekor tadi gue pikir kalau memang sudah nyetok ada potong daging sapi mungkin dia pedagang sapi punya frozen atau segala macam. Jadi bagiin gitu. Iya tinggal bagiin aja stoknya gitu. Karena sahnya itu disembelih pada waktu-waktu tertentu. Oh. Jadi nggak sembarangan waktu kita. Kalau misalnya kita sembelih kambing dipotong bukan hari yang ditentukan, nah itu bukan disebut kurban tapi sedekah aja. Kalau kurban itu dia waktunya cuma tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Cuma 4 hari doang. 4 hari doang itu bisa digunakan semaksimal mungkin lah ya. Iya. Ya sampai ketinggalan tuh si Id. Nah, cuma ini apa namanya? Yang gue inget nih biasa nih kalau adalah keluarga gue. Kalau nyari kambing kadang hari H. Karena yang udah itu biasanya harganya agak turun. Iya, Nah, betul. Itu Ngabisin. secara hukum gimana Tat? Soalnya Iya. kan ya kan sama-sama kurban, cuma ya lebih murah cuy. Lebih murah ya. Kagak apa-apa. Tetap nggak apa-apa, yang penting kita kurban pada waktu yang telah ditentukan. Iya, makanya tadi kan ada berapa hari tuh? 10, 11, 12 ya. 13, terakhir tanggal Oke. 13. Iya, jadi kan itu. Enggak masalah. Apaan? Kambing. Lalu tadi nyari motor naik kambing. Oh, kambing. Tapi nyari ada oli sampingnya ya. Lu daripada bingung lu jadinya. teriak-teriak mending lu itu ada mic ada situ. Ini gue nyalain aja, gue nyalain. Lain, oke. Tad, boleh nggak sih ceritain sedikit aja tentang historinya berkurban ini? Mungkin ada juga beberapa sobat review yang kayak masih ini ceritanya gimana sih, masih ngawang-ngawang gitu. Kadang lupa juga karena setahun sekali gitu kan. Mungkin bisa Ustadz ceritain sedikit singkat aja tentang historis berkurban ini. Nah, ini pertama kali kurban ini sebenarnya cerita antara putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya Habil dan Qabil. Waktu disuruh berkurban, maka yang diterima Habil karena berkurbannya karena Allah. Kemudian kurban yang lebih familiar itu tentang kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sama anaknya Ismail. Itu sering tuh ada di khutbah tuh. Nah, pasti biasa khotib ketika Idul Adha dia sampaikan khutbah tentang sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu luar biasa. Nabi Ibrahim dia pengen punya keturunan, puluhan tahun nikah sama Siti Hajar tapi belum juga dikaruniai anak. Padahal namanya situ Hajar ya. Nah, Tapi belum ya. Hajar Jahanam. Bukan dihantam-hantam terus bukan. Oh bukan ya. Puluhan tahun nikah sama Siti Hajar belum punya anak, akhirnya nikah sama yang terakhir akhirnya baru punya anak. Punya Nabi Ismail nih. Iya, punya anak Nabi Ismail, dan itu mereka luar biasa nunggunya lama. Ketika anaknya lagi lucu-lucunya, tiba-tiba ada perintah buat disembelih. Kayak gitu. Bayang nggak lu coba? Iya, udah nunggu lama. Udah nunggu lama, udah lagi lucu-lucu, lagi gemes-gemesnya gitu kan. Suruh matiin kan PS-nya kan. Bukan. Oh, bukan. Dapat perintah dari Allah harus dikurbankan gitu tadi ya. Iya. Berat Gitu. sih. Berat banget gitu. Berat banget, itu yang dikorbankan anak bukan harta kita. Kalau harta mungkin bisa dicari. Ini anak lagi lucu-lucunya Iya, karena coba. kan harta yang paling berharga kan keluarga. Nah, Keluarga. Jangan usah dinyanyiin tapi ya. Tapi mau gua nyanyiin tadi. Ntar kayak medang tuh. Yang suka. Ustadz, Gue mensensor diri gue Ustadz. sendiri. ini dapat nih harga murah berapa ya? 3.450.000. Putih mulus Uzbek katanya Ustadz. itu. Misal apaan? Kambing cuy.
Yaudah, jadiin gue 50.000 pertama dah. Aduh, Lu kan- jadi gue capek dah. Lu kan anak lama, lu 2 jutanya. Jadi gue yang Si Rengga beli. 1.400.000. Iya, ngomong-ngomong tentang 50.000 pertama nih, gue jadi inget jadinya nih. Aha. Kalau misalnya kita mau beli kambing untuk berkurban, kalau misalnya pakai kartu kredit gitu boleh nggak sih? Tad? Atau misalnya kayak nyicil gitu boleh nggak sih? Tad? Nggak boleh, justru kan kurban itu buat yang mampu. Syarat berkurban itu yang pertama dia merdeka, balik berakal. Jadi dia udah merdeka belum, udah mampu belum. Kalau nggak ada kemampuan ya nggak usah berkurban. Meskipun bisa sebenarnya pakai kartu kredit nggak usah. Nggak usah, karena dari kartu kredit itu juga kan, nah dia jadi ngutang. Nah itu nggak boleh Nah, yang ngutang. ini tadi gitu. nih. Si Ilmi tadi ngomongin kambing mau minta 50.000 pertama. Boleh nggak saat kalau kambing tuh patungan? Tapi kan bisa bareng-bareng kan? Iya, sapi bisa bareng-bareng karena sapi itu untuk 7 orang. Kalau sapi, tapi kalau kambing buat 1 orang. Buat 1 orang aja. Kayak Tuh gitu. dengerin Mi ya, ngerti ya. Iya, tapi Sapi. di dompet cuma ada 50.000 coy. Oh, yang penting niat. Nah, niatnya Iya. tuh itu nggak kalau baru niat segitu Tat. Iya. Ya, niatnya dengan kurban yang dengan cara yang lain, Cara yang lain aja. bukan dengan cara menyembelih. Iya, bisa Tapi lu sedekahin. daripada beli kambing 50.000 ini beli ayam kampung. Boleh nggak Tat ayam kampung Tat? Nah ini walaupun ayamnya sekandang Gurih juga loh tetap ayam aja nggak bisa. Kita ajaran agama Islam itu udah jelas dan udah ada aturannya. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi hewan ternaknya pun udah hewan ternak yang udah ditentukan apa aja. Ada onta nih. Ini adanya di Arab nih. Onta, sapi, kambing, domba, kerbau. Nah itu. Ayam, kelinci nggak bisa. Itu kan syarat-syarat binatangnya. Kalau syarat berkurbannya Tad? Syarat berkurbannya yang tadi dia merdeka, mampu ya, ada kemampuan, kemudian balik berakal. Oke, yang Kayak gitu gitu. aja ya. Iya, itu aja. Terlebihnya. Lu udah berakal belum? Insya Allah. Udah balik belum? Ini untungnya minumannya bening ya. Kalau enggak. Gue takut nih kemarin. Padahal warnanya coklat loh. Oh ya kemarin biasa Suka lah. ngalur ngidul. Biasa lah itu belakang lah suka. Gue ngacau nggak kemana-mana. yakin tuh yang minum gue dicampur sesuatu ya. Apaan? Yang minuman kemarin Yang mana? minggu lalu. AM, Iya. Iya. air mineral. Air mineral, Iya, iya. itu nggak berwarna Ya, kemarin. kemarin Kopi. gitu kop gitu kan. Kopi gue rasanya semerbak kayaknya. Tad kalau misalnya pembagian daging kurban itu ada ini nggak sih, ada syaratnya nggak sih, atau ada larangannya kayak gimana gitu? Pembagian daging kurban itu dia dibagi 3. Sepertiga buat yang berkurban kita boleh ambil. Oh boleh ngambil ya? Boleh justru ya? ngambil sepertiganya lagi kita sedekahin ya. Yang sepertiganya lagi kita kasih buat tetangga-tetangga Nah, kita. ngitung sepertiga sebenarnya gimana saat nih? Ibarat nih, kalau nih, Dipotong 3 gitu ya? iya potong 3 kan tergantung sudut pandangnya dong. Kalau direbahin, dia tidurin, sepertiganya ngambil bisa dapat 2 kaki tuh. Nah, Nah itu gimana? itu tukang kambing itu yang biasa bagi-bagiin. Cuma biasanya ketika orang berkurban dia nggak pakai begitu, langsung diserahin aja ke panitia, udah dibagiin buat semuanya. Iya, Itu boleh biasanya juga panitia gitu. ya. Iya, panitia yang ngatur udah itu. Pokoknya 1/3 untuk dimakan sendiri, sendiri. 1/3 untuk disedekahin, 1/3 lagi untuk dibagiin ke tetangga-tetangga. Tetangga. Tapi kalau kita mau bagiin semua nggak apa-apa. Apa-apa ya. Lebih banyak pahalanya. Nah, Banyak insya Allah. pahalanya ya. Soalnya enak juga tuh kalau Idul Adha kan suka nyate cuy. Iya, Waduh itu enak banget. dah. parah. Malah kalau dapat daging sapi banyak bikin rendang kita. Iya. Nah tapi kalau sapi mungkin nggak begitu berasa sih, gue seneng kambing sih. Gue nanya dong, mumpung tadi ngobrol soal sate. Kalau misalnya kita yang bagiin nih Ustadz, Iya. terus kita masak dulu baru dibagiin, sebetulnya sama aja atau gimana Ustadz? Kan nggak semua orang yang nggak punya peralatan masak, bahan-bahan. Jadi mau saya masak dulu deh baru dibagiin gitu di rumah. Boleh nggak kayak gitu? Kalau kebiasaannya untuk kurban itu daging kita dibagikan dalam keadaan mentah semua. Dalam keadaan mentah dibagikan ke semua ya, terutama orang-orang ya, yang membutuhkan ya. Nah itu jadi dibagikannya dalam bentuk yang mentah. Kayak gitu. Nggak mendingan jangan udah mateng ya berarti ya? Iya, udah lang mentah aja enak, itu juga nggak repot-repot kan. Oh, tapi kalau Tergantung saya mah- dia mau diapain, mau digulai, mau dibakar, mau disate segala macam, kayak bebas. Nah, tapi kalau gue ya lebih senang yang udah mateng lah, tinggal makan. Iya, pengennya gitu kan. Tapi tetap aja. Tapi luar biasa ya agama Islam itu ya. Insya Jadi Allah, mudah. kita bisa saling berbagi juga, orang-orang yang misalnya mohon maaf jarang makan daging bisa makan daging ya, masya Allah gitu. Ya terutama yang kolesterol tinggi kan nggak Iya, boleh. nggak boleh. Kamu yang
yang biasanya bapak-bapak tuh biasanya tadi Heeh. kalau Idul Adha pada puyeng. Iya terus udah gitu yang disalin tuh nggak pesat. Tempelan setan nih katanya. Kolesterol. Kolesterol banyak kan makan kambing. Salahin setan nih oh, kan gue dikurung. Ayo ngapain nih coba? Tempelan setan nih. Iya. Iya. Terus ketika penyembelihan nih Tad, ada pasti kan ada syarat ya. Itu syarat-syaratnya seperti apa tuh Tad tuh untuk penyembelihan hewannya? Pertama dari ini dulu ya, kita bahas tentang hewan kurbannya ya. Hewan kurban itu usianya kalau onta tuh harus 5 tahun sama sapi. Oh iya kalau di Arab pakai onta ya? Ya, 5 tahun, kemudian sapi 2 tahun gitu kan, sama kambing lebih dari 1 tahun. Usianya kayak gitu. Tadi tentang apa nanyanya? Tadi penyembelihannya. Penyembelihan. Suka agak miss juga ternyata. Ustadz udah banyak pikiran. Materinya Iya. banyak sih Materinya dia. banyak, iya. Mikirin sebelah. Ini banyak banget tadi yang mesen tadi. Banyak yang pesen terus juga kan dia kan ngisinya di mana-mana. Kita tinggal nunggu aja ntar udah ada di sedia ada sate kambing oh, Ada enggak nih. insya Allah ya tadi ya. Aman, yang penting pesen aja dulu. Makasih ya. Ini penyembelihannya kayak gimana Tad tuh? Soalnya pernah juga di kampung gua nih. Jadi pernah ada beberapa kali kasus di mana si tukang sembelihnya, tukang jaganya nih, ada yang ditendang kerbau, ada yang ditendang sapi sampai pingsan. Ini beneran, ini beneran. Ini beneran. Apalagi kalau kena bijinya kan. Waduh. Ini benar tetangga gua tuh ada yang ketendang gitu. Mungkin apakah syaratnya kayak misalnya dipegangin bareng-bareng terus juga kayak pisoknya apa gimana gitu kan. Iya, yang pasti pisaunya itu atau alat buat menyembelihnya itu dia benar-benar tajam. Jadi kita asah dulu. Sempat kejadian mereka tukang-tukang jagal ya ketika menyembelih pisaunya itu atau alat penyembelihnya itu nggak tajam sehingga kasihan dan nyiksa itu juga ya? satu nyiksa, yang kedua bisa jadi nggak sah nyembelihnya. Jadi harus harus dengan alat yang tajam Yang bisa langsung potong bener ya. putus. Pakai gergaji mesin boleh nggak Sat? Hah? Treng, neng, 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 neng. Putus semua, jangan pula yang menyakitkan. Jadi tetap kita itu. Nah, bagusnya nyembelih langsung yang kurbannya sendiri bagusnya. Oh gitu. Bagusnya ya. Bagusnya, tapi kalau kita nggak berani, apalagi ngelihat darah aja udah pingsan, nah kita boleh serahin ke tukang jagal. Nah, itu biasanya ada tuh buat tukang jagalnya gitu. Kalau kambing berapa, sapi berapa, kayak gitu. Terus juga kalau nggak salah harus di bagian nadinya ya apa sih? Bagian Uratnya. Urat nadinya ya benar. Iya, udah pasti itu udah putus. Set. Nah, Jangan kayak ngasah gitu. Nah, banyak yang kayak gitu saking nggak tajam tuh alatnya. Jadi kayak bolak-balik itu nggak Jadi boleh. biasanya kalau udah putus tuh seminggu kemudian balikan ya Sat? Ah, itu beda lagi. Beda tuh lagi. perkara Oh, itu. beda, Itu Tadi korban kan Ustadz perasaan bilang itu. mesti pas di uratnya. Tahu-tahu pisaunya nggak tajam, digesek-gesek salah urat nanti. Seleo dong ya. Pegel dong. Gak bisa nengok dia. Iya, mesti Nengok pakai. langsung sebelah. Sebelah gitu. Tapi syaratnya mah intinya gitu ya tadi ya. Iya. Dipotong langsung Pastikan seret tajam gitu. pisaunya atau alat sembelihnya tajam biar enak gitu, ke hewannya juga nggak menyakitkan gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau setelahnya mah dibiarin aja gitu ya sampai dia benar-benar meninggal gitu ya. Dan pastikan kalau ada orang yang bantuin gitu buat pegangin kakinya, Nah, itu tuh apalagi yang sapi yang agak lebih Ini berat Sat, itu. kadang kalau kambing nih sering kejadian di kambing soalnya. Udah dipotong nih, palanya kadang udah putus nih, udah selesai udah putus. Suka bangun sendiri Sat. Itu arwahnya nggak mau pergi apa gimana tuh? Masukkan jin kayaknya itu. Makanya gue bilang, kok bangun lagi? Gue bilang, palanya udah nggak ada. Kambingnya ke rasukan jin terus aing mau gitu. Ditempeleng sama ustadznya, ente kambing, ngapain ente mau? Suka aneh-aneh kadang. Suka aneh-aneh aja gitu kadang-kadang. Kalau Pak Ustadz punya pengalaman nggak kayak misalnya menyembelih hewan kurban gitu, yang lucu-lucu yang unik-unik gitu tadi? Saya baru berani nyembelih kambing doang. Kalau sapi belum berani. Kenapa tuh? Belum berani karena ya itu dia, karena tenaganya lebih gede dia. Kayak gitu. Khawatir nanti terlepas. Nah, ini dia yang bikin jadi nggak sah nanti. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi biar tukang jagal aja deh. Minta Apalagi? tolong sama ini Ustadz. Iya. Sama John K. Pengalaman itu. Pengalaman itu mah. Digebukin dulu jangan itu. Gua takutnya kalau digebukin jadi wagyu ntar empuk. Empuk ya enak ya. Tinggal dipanggang aja. Iya. Kita guling dah sapi guling.
Bukan masuk surga, masuk penjara. Ya bahaya makanya. Jangan dilanjutin. Acara gue masih mau panjang. Maksudnya masuk penjara buat nggak bagiin daging kurban. Oh iya, ada yang harus dapat juga. Iya kan di lapas juga ada yang pengen Bener, juga gitu kan ya tadi ya. Karena betul, pasti ada betul. juga yang Biar seperti kebagian itu. Ini semua. emang kadang suka udah datang telat, suka nih bikin dak-dikduk aja gue. Aduh. Kita mau bahas apaan lagi nih sih sebenarnya di sini? Sebenarnya kalau di Gue sini sebenarnya ngomongin kambing ini jadi lapar gue. jadi lapar ya emang jadi lapar gitu. Kalau so far sih ini sudah dibahas semua sebenarnya sama Pak Ustadz Andika gitu. Kalau tentang semuanya gitu tadi ya. Ya. Jadi ya apa namanya untuk nanti ini berarti sekarang masih sekitar berapa lama lagi nih sampai Idul Adha? Ustaz? Sekitar 25 hari lagi. Oh masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Enggak, soalnya kan tadi harga kita udah tahu nih harganya semua kan bukan nominal sedikit kan, apalagi udah naik berarti sekarang naik sekitar berapa tuh? Sekitar 500-an kali ya? Dari Iya. harga yang paling rendah ya? Iya, sekitar. Deh, masih 3 jutaan, berubah. 3 jutaan berarti ya. Iya, Mereka pokoknya lebih rata-rata sama. naik 500 lah per level, per level kayak game nih. Iya Tan, ada tips nggak sih yang bisa dibagiin ke Sobat Rivi kalau misalnya mau memilih hewan kurban itu yang seperti apa? Misalnya mohon maaf taunya ada yang sakit atau yang misalnya maaf cacat gimana Iya. gitu. Apa harus ngeliat yang jenggotnya tuh udah dicat gitu? Iya. Biasanya suka aki-aki kayak gitu tuh. Iya. Atau nggak cuma rambut, jenggot dicek juga. Iya atau misalnya ada yang mbenya nggak ngomong mbe gitu tapi misalnya mbe kayak gitu kan Nah, suaranya ngebas gitu. ya. Ngebas iya. Itu kayak penyanyi tuh. Nah. Kambing Romeo nah. Nah, makanya itu kalau begitu Rasulullah tuh kasih kode dalam hadisnya. Oh, bukan kasino doang ini ngasih kode. Apa itu? Nyanyian Nyanyian kode. kode. Yang baju merah Jangan sampai lolos. kasih apa Ciri-ciri. ciri-ciri buat hewan kurbannya itu yang pertama nggak boleh dia cacat, pincang, buta telinganya, Tapi kalau bohong lahir somplak gimana? satu. Sat? Hah? Masa kita nggak terima? Kan itu dari Allah juga. Iya, makanya kan kita- buat dikurbanin Mas Nah. Said. Aduh Mas Said. Iya. Masih ya. Cari hewan yang terbaik. Cari hewan yang terbaik. Ah. Yang terbaik ya. Yang apa pokoknya tadi dia nggak buta, dia nggak cacat, kakinya segala macamnya nggak pincang. Oh tapi ya. kan kalau buta kan mata aja kan dagingnya sama aja dong. Tapi tetap itu hadis Syarat dari ya. Rasul syaratnya Oh, harus gitu. begitu. Hmm. Kayak gitu kita harus ngikutin. Kayak gitu cari yang terbaik. Pokoknya yang sehat dan berikan yang terbaik buat Allah. Karena Allah Maha baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik aja. Yang pasti yang sehat. Sehat. Yang sehat, kemudian juga yang besar, ya, badannya dagingnya banyak kayak gitu. Nah, karena kita ya mau persembahkan buat Allah. Jadi kita harus beri yang terbaik. Kayak gitu. Oke, nih terakhir deh tadi ya. Coba apa yang mau disampaikan untuk Sobat Rivi mengenai ibadah Idul Adha, mengenai ibadah berkurban ini mungkin ada yang mau disampaikan ke Sobat Rivi gitu. Ya, ini mau kasih pantun dulu nih. Wih, ya kan? keluar nih keahlian dari tamu nih. Iya. Kalau mau ke masjid pakai aja sendal jepit. Guys, Tapi kalau mau Jumatan jangan lupa pakai sorban. Cakep. cakep. Teman-teman semuanya yang semangat kumpulin duit biar tahun ini bisa kurban. Ilmi, coba dari Ilmi apa ya? Gua ya. Iya. Sebentar. Oh iya, 5 detik deh, buruan. Buah rambutan, buah durian. Cakep. Buah-buahan. Oke kita sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Oke, ciao.